Dan terkait masalah ini, salah satu sopir angkutan kota mau bercerita tentang ini. Jadi alasannya mereka terpaksa ngetem karena fasilitas resmi untuk berhenti juga masih kurang. Ini tapi pemerhati tata kota ini punya pandangan yang berbeda nih, Peter. Jadi menurut dia, angkot ini mengetem sembarangan ini karena sistem pengelolaan yang tidak sehat. Seperti apa sih sebenarnya kondisinya? Kita simak sama-sama. Belas tahun sudah Ramadan mengais rejeki menjadi supir angkutan kota jurusan Kampung Melayu Karet Kuningan. Bukan perkara mudah baginya mencari rejeki di terminal Kampung Melayu Jakarta Timur. Dirinya bukan tidak mau menaati peraturan mencari penumpang di dalam terminal. Faktanya, terminal yang jaraknya hanya beberapa meter dari tempatnya ngetem tidak menyediakan lahan untuk angkot jurusan Kampung Melayu Karet Kuningan. Ya nasib, makanya kadang dibilang cukup, nggak cukup. Kalau memang ada indikasi nasib kita bagus-bagus saja, ya udah bagus, cukup. Kalau nggak kadang ya utang buat nombokin setoran, besok nyicil lagi. Setoran Rp300.000 per hari harus ia penuhi. Jika sedang beruntung, ia bisa membawa pulang uang Rp50.000 hingga Rp100.000. Itu sebabnya ia harus bekerja sejak pukul 5 pagi hingga 10 malam agar tetap bisa menafkahi istri dan 2 anaknya. Ya, mengejar setoran. Supir angkutan umum memang tak mendapat gaji. Itu sebabnya segala upaya mereka lakukan untuk memenuhi target setoran. Apa yang dialami Ramadan dibenarkan ahli tata kota Yayat Supriyatna. Hal itu karena jumlah angkutan dengan jumlah penumpang sudah tidak sesuai. Penyebab lainnya adalah penentuan rute yang tidak berdasarkan kajian matang oleh pengelola atau operator. Sehingga ia menilai pengelolaan angkutan umum di Jakarta sudah tidak sehat. Bagaimana angkot yang sekarang dikelola oleh operator-operator tunggal, oleh perseorangan ini bisa dikelola oleh sebuah badan usaha. Supirnya digaji, angkutannya disubsidi, pelayanannya maksimal, jadi orang merasa puas. Kalau modelnya seperti ini sampai kapanpun angkot akan tetap ngetem karena dia dikejar oleh target. Jadi yang menjadi persoalan di kita adalah bagaimana merubah kultur kebiasaan manajemen yang salah ini menjadi lebih optimal. Pemberlakuan denda Rp500.000 bagi angkot ngetem yang tertuang dalam peraturan daerah atau Perda dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 harus ditegakkan. Namun tentu saja harus didukung oleh sistem yang sehat dan dukungan berbagai pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian, peraturan dapat berjalan tanpa merugikan rakyat kecil seperti Ramadan dan supir angkot lainnya. Farhana Khalid Nugrahanto Margo melaporkan untuk NET. Kita hanya membuat lalu lintas semeraut, tapi angkutan ngetem ini juga sebabkan kemacetan. Jadi solusinya penumpang dan sopir harus sama-sama disiplin untuk mewujudkan kota yang lebih tertib. Aku sepakat, dan pemerintah ini juga harus tegas untuk menyikapi masalah ini. Sebenarnya ini masih seru untuk dibahas, Peter. Tapi gimana kalau kita tinggalkan sejenak dulu lah ini potret lalu lintas di ibu kota ya. Supaya dahi kita tidak makin mengerut ini, kita nikmati dulu informasi menarik dari mancanegara.